Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 akan menayangkan podcast kami yang berjudul tentang waran dan waran terstruktur. Gak tau nggak waran tuh apa? Setahu aku waran itu hampir sama dengan saham tapi nilainya agak tinggi. Salah. Waran adalah sebuah instrumen investasi di Bursa Efek Indonesia yang merupakan sebuah hak yang diberikan kepada pemegang saham untuk beli lembar saham pada harga yang telah ditentukan oleh emiten yang menerbitkannya dalam jangka waktu tertentu yang telah ditetapkan oleh perusahaan penerbit waran yang umumnya jangka waktu selama 2-5 tahun. Karakteristik waran ada 4. Yang pertama exercise price, kedua expiration date, ketiga detectability, exercise ratio. Manfaat waran memiliki hak untuk membeli saham baru perusahaan dengan harga yang lebih rendah dari harga saham tersebut di pasar dengan harga yang lebih rendah dari harga saham tersebut di pasar sekunder dengan cara menukarkan waran yang dimilikinya ke harga saham perusahaan tersebut menjadi harga pelaksanaan. Nah, jadi ada 4 hal yang mempengaruhi harga waran. Yang pertama itu ada jangka waktu jatuh tempo. Itu semakin panjang umur sebuah waran, maka akan semakin tinggi nilai spekulatifnya. Begitupun sebaliknya, semakin pendek umurnya, maka semakin rendah nilainya. Kemudian ada volatilitas harga saham. Nah, jadi apabila harga volatilitas tinggi, maka semakin tinggi pula nilai spekulatifnya. Dan begitu pula sebaliknya, jika harga volatilitasnya itu rendah, maka semakin rendah juga nilai spekulatifnya. Kemudian ada tingkat suku bunga bebas risiko. Ini apabila tingkat suku bunga risiko semakin tinggi, maka imbal hasil tabungannya dari waran itu juga akan mengalami kenaikan dan hasilnya semakin tinggi spekulatifnya. Nah, jadi rumus waran itu sendiri simpelnya itu nilai wajarnya. Nah, jadi cara carinya itu nilai teoritis waran sama dengan nilai pasar harga saham biasa dikurangi harga eksekusi dikali dengan jumlah saham biasa dibeli dengan 1 lembar waran. Nah, jadi juga terdapat perbedaan antara waran sama saham. Yang pertama itu ada soal kewajiban penerbitannya. Jadi saham harus diterbitkan dan diberikan kepada para pemegang saham. Berbeda dengan waran yang tidak diwajibkan dan hanya dijadikan pemanis agar investor tertarik memburu saham perusahaan. Waran tuh dia tuh punya risiko nggak? Jadi risiko memiliki waran itu terjadi jika harga saham pada periode pelaksanaan jatuh dan menjadi lebih rendah daripada harga pelaksanaannya. Risiko memiliki waran pada dasarnya sama dengan risiko saham karena sifat waran itu sendiri juga hampir sama dengan saham dan dapat diperdagangkan di bursa. Dengan demikian, jadi pemilik waran juga dapat mengalami kerugian atau capital loss jika harga beli waran lebih tinggi daripada harga jualnya. Tanya lagi ya. Ya, aku tanya aja ya. Jadi kan seingat aku waran itu ada juga waran terstruktur. Ada yang tahu nggak waran terstruktur itu apa? Jadi waran struktur itu yang aku tahu adalah efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan yang memberikan hak kepada pembelinya untuk menjual atau membeli suatu underlying securities pada harga dan tanggal yang telah ditentukan. Dan tembok manfaat nih. Ya. Jadi untuk manfaat sendiri, waran ini memiliki beberapa manfaat. Yang pertama ada leverage dengan modal relatif kecil, dapat memiliki hak untuk membeli atau menjual underlying securities pada harga dan tanggal tertentu. Kemudian ada potensi keuntungan tidak terbatas. Potensi keuntungan yang akan diperoleh investor tidak terbatas, tergantung dari pergerakan harga underlying securities.
yang sedangkan maksimum potensi kerugian yang dialami hanya sebatas harga struktur waran. Selanjutnya ada lindung nilai investasi. Sebagai sarana lindung nilai dengan mengunci harga underlying securities sesuai dengan posisi yang diambil, sehingga pada saat jatuh tempo struktur luaran dapat dikonversi dengan underlying securities atau cash. Yang terakhir ada likuiditas tinggi. Jadi struktur waran biasanya mempunyai likuiditas yang tinggi karena perusahaan penerbit wajib menunjuk liquidity provider. Ada nggak tipe struktur waran ini? Ada, dia tuh struktur waran tuh dia tuh memiliki dua tipe. Yang pertama dia tuh ada kawaran, yang kedua dia tuh ada put waran. Kalau yang kawaran dia tuh investor memiliki hak untuk memilih underlying securities pada harga dan jangka waktu tertentu. Tapi kalau yang put waran dia tuh investor memiliki hak untuk menjual underlying securities pada harga dan jangka waktu tertentu. Selain itu, waran terstruktur ini dia memiliki faktor-faktornya. Yang pertama harga underlying, yang kedua exercise price, yang ketiga volatilitas underlying, yang keempat dividend yield underlying, yang kelima suku bunga, dan juga yang terakhir lifespan struktur waran. Cara kita untuk bertransaksi waran dia itu yang pertama membeli kawaran apabila memiliki prediksi harga underlying securities naik. Yang kedua membeli put waran apabila memiliki prediksi harga underlying securities. Sekian podcast dari Kelompok 13 yang membahas tentang waran dan waran terstruktur. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.